Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selanjutnya, jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih partisipasinya, let's enjoy this video. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang akses modifier dan tingkatannya dalam pemrograman Java. Nah, kemudian kalau sudah selesai materi ini, nanti akan saya lanjutkan ke materi cara menggunakan metode setter dan getter untuk enkapsulasi pada pemrograman Java ya. Nah, jadi di sini ada dua materi yang akan kita bahas. Oke. Jadi kalau teman-teman sedang mengikuti atau membutuhkan penjelasan tentang kedua materi ini, silakan diikuti video ini sampai dengan selesai. Oke, kita mulai dari akses modifier dan tingkatannya dalam pemrograman Java ya, teman-teman ya. Oke. Kita start dari pengertiannya dulu. Jadi akses modifier itu adalah sebuah hak akses ya yang diberikan kepada variabel, kepada metode atau kepada kelas yang tujuannya sebetulnya adalah untuk menjaga integritas dari data ketika ingin diakses oleh objek lain gitu ya. Jadi ada hak akses yang diberikan kepada variabel, kepada metode dan kelasnya gitu teman-teman. Nah, memberikan akses terhadap member dalam suatu kelas atau member pada kelas lain merupakan cara berhubungan yang dapat dilakukan kelas di dalam pemrograman Java. Kemudian teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang hubungan kelas di dalam pemrograman Java yang disebut dengan inheritance ya atau pewarisan. Jadi jika teman-teman ingin memahami konsep tersebut atau konsep inheritance tersebut, nah silakan teman-teman simak video saya sebelumnya dengan judul itu konsep inheritance atau pewarisan dan metode overriding di dalam pemrograman Java gitu teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman cek lagi videonya sebelum video ini ya. Pokoknya ada beberapa video sebelum ini itu membahas tentang konsep inheritance dan metode overriding gitu teman-teman. Semua atribut di dalam, maksud saya semua atribut dan metode disebut dengan member pada sebuah kelas ya. Jadi yang disebut dengan member itu adalah atribut dan metode gitu teman-teman di dalam sebuah kelas. Dan untuk mengakses member dalam kelas tersebut terdapat beberapa tingkatan gitu. Jadi nggak langsung bisa diakses begitu saja gitu ya member-member yang ada dalam sebuah kelas. Nah gitu. Nah, pada kelas diagram ini yang teman-teman lihat ini merupakan contoh hubungan atau inheritance atau pewarisan gitu ya, satu kelas dengan kelas lainnya. Nah, kelas kendaraan ini merupakan kelas induk atau disebut dengan superkelas ya. Nah, sedangkan untuk kelas mobil, kelas kapal, dan kelas pesawat ini merupakan subkelas ya atau disebut dengan kelas anak. Nah, semua member dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas anak atau subkelas. Jadi membernya yang ini ya, variabelnya, kemudian ini metodenya. Nah, ini disebut dengan member ya. Nah, ini semuanya bisa diakses oleh kelas-kelas anak ya. Kecuali member tersebut diberikan modifier private. Nah, jadi kalau kita berikan akses modifiernya adalah private, nah itu tidak bisa diakses gitu ya. Ini kenapa bisa diakses? Ini modifiernya adalah public. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu ya ke pembahasan berikutnya. Jadi semua member di dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas anaknya subkelas kecuali member tersebut diberikan modifier private tadi ya. Nah, ini pembahasan selanjutnya adalah di sini contoh kode program sangat sederhana sekali, tapi memang pembahasannya di bagian akses modifier gitu ya. Kata yang berwarna merah seperti public, private, public gitu ya. Pada kode program ini adalah merupakan kata kunci akses modifier. Nah, modifier tersebut nantinya akan menentukan batasan akses member dan
kelas gitu teman-teman. Nah, dalam pemrograman Java terdapat 3 jenis akses modifier ya teman-teman ya. Ada yang namanya public, ada yang namanya private, dan ada yang namanya protected ya. Ya, oke. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Namun sebelum kita bahas, perlu saya sampaikan bahwa jika kita tidak menggunakan ketiga hak akses modifier ini, maka program kita disebut dengan no modifier gitu teman-teman. Jadi nggak ada modifiernya gitu ya. Nah, itu artinya kelas dan membernya hanya akan bisa diakses dari kelas itu sendiri gitu ya, dan package-nya. Nah, agar bisa diakses di mana saja, maka kita perlu memberikan modifier public gitu ya. Jadi kalau kita ingin memberikan hak agar maksudnya kelas lain bisa mengakses member-member di dalam sebuah kelas, maka member tersebut kita berikan hak aksesnya public gitu ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, lihat tabel ini. Akses modifier dalam pemrograman Java ya. Nah, ini adalah modifiernya, ada no modifier, ada public, ada protected, ada private gitu ya. Nah, untuk status aksesnya, nah di dalam kelas, di dalam package, kemudian pada subclassnya, pada projectnya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara world, ini maksudnya adalah project yang kita bangun gitu ya dalam program. Maksudnya bukan dunia nyata seperti yang kita lihat ini, bukan, tapi dunia dalam programnya gitu ya teman-teman ya. Nah, batasan-batasannya mengetahui dari penjelasan ini. Misalnya no modifier gitu ya. Nah, itu baik kelasnya, baik membernya gitu ya, itu dapat diakses di dalam kelas itu sendiri gitu ya. Kemudian dapat diakses di package-nya, namun tidak dapat diakses oleh subclass gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kelas induk yang tidak memiliki modifier, nah kemudian anak-anaknya tidak bisa mengakses kelas atau member-member di dalamnya. Nah, apalagi untuk semua package gitu ya di dalam sebuah kelas itu tidak bisa, di dalam project maksud saya, itu tidak bisa mengakses kalau modifiernya kita tidak buat gitu ya, atau no modifier. Nah, yang public teman-teman, nah ini public ini gampang sekali untuk memahaminya ya, karena public ini semua baik kelasnya, baik di dalam member di dalam kelasnya sendiri, kemudian kelas-kelas yang lain, package yang lain, subkelas yang lain, pokoknya semua yang ada dalam satu project itu dapat mengakses gitu ya, member-member yang diberikan aksesnya adalah public gitu ya. Nah, kemudian ada protected. Protected juga ada batasan ya. Kalau di kelas bisa, di package bisa, subkelasnya bisa, world. Nah, tidak semua juga gitu ya. Tidak semuanya juga. Misalnya contohnya package yang lain kayaknya nggak bisa mengakses ya, ketika kita berikan hak aksesnya adalah protected. Nah, artinya tidak semua di dalam package dalam project itu sendiri dapat mengakses member-member yang kita berikan hak aksesnya adalah protected. Next, untuk private. Kalau untuk di kelasnya sendiri masih bisa mengakses teman-teman. Jadi misalnya metode satu dengan metode yang lain yang diberikan hak aksesnya modifier private itu masih bisa mengakses gitu ya. Begitu juga member lainnya, misalnya variabel dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk package, nah ini tidak bisa diakses ya. Kemudian subclass tidak bisa mengakses ya. Jadi kalau induknya diberikan private modifiernya, maka subclassnya tidak dapat mengakses. Dan artinya kalau untuk di dalam projectnya itu semua, dalam projectnya maksud saya itu tidak semuanya bisa mengakses ya. Mengakses member-member yang diberikan akses modifiernya adalah private. Begitu juga dengan kelasnya sendiri gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai akses modifier ini, yaitu modifier ya. Kalau yang no modifier kita tidak bahas lagi gitu ya. Cukup kita bahas ketiga ini yang paling penting ya konsepnya. Yang pertama adalah public ya. Modifier public merupakan status member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Nah, ini saya bilang tadi ini gampang untuk memahaminya ya. Contohnya di sini kelas mahasiswa ya. Kelas mahasiswa, akses modifiernya adalah
public. Kemudian member-membernya di sini, membernya ada satu, nama, akses modifiernya adalah public. Kemudian metodenya juga diberikan akses modifier adalah public. Nah, ini artinya akan sangat mudah diakses oleh baik subclassnya sendiri, baik package-nya sendiri, baik pokoknya semuanya dalam project itu ya. Itu bisa mengakses kelas maupun member-member di dalam kelas itu sendiri. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, kita coba praktekkan ya teman-teman ya untuk contoh public ini ya. Oke, silakan teman-teman buka Java-nya, kemudian kita langsung saja mengikuti project ini ya. Package-nya adalah akses modifier. Oke, saya buat dulu. Oke, saya buat dulu foldernya ya. Misalnya saya buat foldernya di sini saja. Nah, foldernya saya buat akses modifier ya. Oke, nanti saya simpan di folder ini. Nah, kita buat projectnya terlebih dahulu. New project, Java application, kemudian next. Nah, di sini kita buat akses modifier ya. Kemudian kita masukkan ke dalam folder yang sudah dibuat tadi. Jadi teman-teman silakan mengikuti saja ya. Silakan diikuti saja. Bentar, saya cari dulu foldernya. Data Rizaldi, oke. Kemudian akses modifier. Mana tadi ya? Oh, ini dia. Oke, saya masukkan ke dalam folder akses modifier. Kemudian untuk package-nya tetap menggunakan akses modifier saja, dan kelasnya kita ganti ya. Kita ganti dengan mahasiswa. Oke. Kemudian klik finish. Oke. Ini kelas mahasiswa ya. Nah, ini dia kelasnya. Coba kita buat untuk ini public kelas mahasiswa. Jadi ini saya copy saja. Saya copy ya. Pastikan. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah saya pastikan, dan selanjutnya kemudian ini kita tambah dengan metode baru ya. Namanya adalah get nama. Saya pastikan di sini. Oke, nah dari contoh program ini coba kita perhatikan tidak error ya. Tidak error ketika kita menggunakan variabel nama pada metode get nama gitu teman-teman. Karena kita menggunakan public untuk hak akses modifier untuk variabel nama gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak error programnya karena modifiernya adalah public. Oke. Sekarang lanjut ke modifier public digambarkan dengan simbol plus. Nah, jadi kalau teman-teman melihat contoh program di konsep kelas diagram, nah ini kelas diagram maksudnya. Nah, ini adalah kelasnya, ini adalah membernya, ini adalah membernya. Membernya ini adalah variabelnya, dan ini adalah metodenya. Jadi kedua ini adalah member ya. Dan itu ditandai dengan tanda plus gitu teman-teman. Ya. Jadi silakan teman-teman buat programnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke private. Modifier private merupakan status member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri ya. Nah, jadi tidak semua kelas yang bisa mengakses baik kelasnya maupun member di dalam sebuah kelas tersebut kalau modifiernya itu private. Nah, yang bisa hanya mengaksesnya itu adalah member-member di dalam kelas itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada kelas barang ya, kelas barang dengan variabel nama. Kemudian variabel nama ini diberikan aksesnya adalah private. Nah, kemudian untuk metodenya dibuat aksesnya adalah public. Nah, metode set nama ya.
Dan ini metode get nama diberikan akses adalah public. Oke. Sekarang kita coba masukkan ke dalam program ya. Jadi silakan teman-teman ikuti buat kode programnya di sini. Kita akan buat programnya di package access modifier ini saja. Kita klik new dan kita pilih di sini Java class. Kemudian kita buat di sini barang ya. Nah, kemudian finish. Nah, di sini kita buatkan kode program ini kelas barang. Jadi dia belum punya akses modifier. Jadi ini kita hapus saja dulu. Ya. Next, selanjutnya di sini saya copy saja. Teman-teman tinggal mengikuti kode programnya di sini ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini variabelnya dengan modifiernya adalah private dan ini adalah metode. Ini metode set nama, get nama, metode. Kemudian modifiernya adalah public gitu ya. Oke. Sampai di sini tidak ada masalah ya, aman ya. Oke, selanjutnya kita buat di main. Jadi ada kelas mainnya. Oke, kita buat kelas main ya. Main. Nah, teman-teman buat seperti ini ya, ada kelas mainnya di access modifier. Dan saya copy saja ini biar cepat ya. Dan saya pastikan di sini. Oke, saya rapikan dulu. Public static void main. Oke. Coba teman-teman perhatikan di bagian sini terjadi error ya. Kenapa ini bisa error? Karena untuk variabel nama yang kita deklarasikan di sini, oke, name, kita ganti nama ya. Oke, karena di sini kita berikan aksesnya adalah private gitu ya, private. Maaf, ini teman-teman saya tambahkan public tadi ya. Nah, ini private, kemudian di bagian sini terjadi error karena dia tadi private, teman-teman, nggak bisa diakses ya dari kelas main. Nah, gitu teman-teman. Artinya member ini hanya bisa diakses di dalam kelasnya sendiri. Contohnya ini ya. Nah, ini bisa mengakses ke sini. Metode set nama, metode get nama itu bisa mengakses variabel nama ini karena masih di dalam kelasnya sendiri ya. Nah, tetapi untuk kelas main yang beda kelas dengan barang ini itu tidak bisa mengaksesnya. Oke, nah itu maksudnya ya. Oke, nah namun kita bisa menggunakan metode setter dan getter untuk mengakses member pada kelas barang, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini saya ambil contohnya di sini. Ini saya copy saja di sini ya. Oke, komputer bagian sini. Saya pastikan lagi di sini ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi, private itu sebetulnya bisa diakses dari kelas lain selama kita menggunakan metode setter dan getter, ya. Jadi contohnya seperti ini, set nama. Jadi kita mengakses yang ini, set nama yang ini ya. Kemudian untuk get namanya kita akses yang ini, kita mengakses modifier, maksud saya metode yang ini ya. Jadi kalau kita menggunakan setter dan getter itu masih bisa kita mengakses member yang kita berikan hak aksesnya adalah private. Nah, seperti ini. Nah, kalau tanpa dengan setter dan getter maka kita tidak bisa memberikan atau menggunakan variabel yang tadi ya. Nah, tapi setelah menggunakan metode setter, metode getter, nah itu bisa kita akses. Nah, itu pula ininya ya, kelebihannya setter dan getter ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi modifier private itu digambarkan dengan simbol minus pada kelas diagram.
Jadi ini adalah kelas diagram, ini ada kelasnya barang, ini adalah membernya, ini variabel nama, dan ini metode disebut dengan member. Nah, ditandai dengan minus kalau dia menggunakan private. Tapi kalau ini adalah public ya teman-teman ya, public. Contohnya dari contoh kasus ini kita lihat bahwa metode setter, metode getter itu adalah menggunakan hak akses public. Set nama, get nama, setter nama, getter nama gitu ya. Oke, kita lanjut ke protected. Modifier protected akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari yang pertama dari kelasnya sendiri ya, kemudian kelas anak atau subkelas, dan yang ketiga adalah package-nya. Maksudnya adalah kelas yang berada di dalam satu package dengannya. Nah, itu masih bisa mengaksesnya. Oke ya. Sedikit berbeda dengan private. Tadi kalau private meskipun dia berbeda kelas di dalam satu package itu tidak bisa mengakses member di dalamnya. Ya, kecuali kita berikan hak akses kita berikan hak akses menggunakan setter dan getter gitu ya, atau metode setter dan getter teman-teman. Oke, nah selanjutnya selain itu modifier protected juga hanya boleh digunakan pada membernya saja. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, di sini ada kelas hewan. Kemudian di sini variabel nama kita berikan akses modifiernya adalah protected. Ya, sementara untuk metode setter, metode getternya itu aksesnya adalah public gitu ya teman-teman ya. Ini public, ini public. Oke. Sekarang kita coba buat lagi metode, maksud saya kelas baru. Kita buat kelas baru, tetap di dalam akses modifier ini saja. Namanya adalah hewan. Oke. Kemudian kita pastikan, kemudian saya copy saja ini teman-teman, biar cepat ya. Saya pastikan di dalam kelas hewan. Nah, teman-teman nanti tinggal ngetik ya, ketik saja. Nah, ini variabel namanya kita berikan akses modifiernya adalah protected. Oke, selanjutnya kita buat kelas baru namanya package baru ya, namanya adalah test. Berarti kalau package baru kita mengklik kanannya di source ini ya teman-teman ya, source package new, dan kita pilih Java package, namanya adalah test. Oke, kemudian kelasnya di sini adalah uji coba ya, uji coba. Jadi kita buat di tes ini kelasnya adalah uji coba. Oke, itu kelasnya, dan saya copy paste saja biar cepat di sini ya. Saya pastikan di dalamnya. Oke, nah coba teman-teman perhatikan dari kita tambah dulu ya, kita import dulu deh. Kita import dulu akses modifier hewan. Nah, ini kita mengimport kelasnya ya. Kita import kelasnya dulu. Kelasnya yang mana? Yang hewan tadi ya. Akses modifier. Akses. Tulisannya diperhatikan ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Kalau kecil, dikecilkan saja tulisannya. Kalau besar, besarkan. Oke. Tidak ada masalah ya. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman. Akses, maksudnya variabel nama tadi menjadi error ya, karena tadi kita berikan akses modifiernya adalah protected gitu ya. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses oleh kelas lain dari package yang berbeda. Jadi hanya bisa diakses oleh di dalam package-nya sendiri. Beda kelas boleh asal di dalam package-nya sendiri. Tapi kalau dia beda kelas di dalam package yang berbeda, itu tidak bisa mengaksesnya. Contohnya seperti ini. Ini kan beda package ya. Nah, gitu teman-teman. Oke. Jadi itu penerapannya untuk protected. Selanjutnya, modifier protected digambarkan dengan tanda pagar. Seperti ini ya. Oke, pembahasan akses modifier sudah selesai. Sekarang kita bahas mengenai cara menggunakan metode setter dan getter untuk enkapsulasi pada pemrograman. Oke, metode setter dan getter merupakan metode-metode yang berfungsi untuk mengambil dan mengisi data dari dan ke dalam
objek, gitu ya. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek, mungkin kita pernah mendengar atau mungkin teman-teman pernah membaca istilah encapsulation ya, atau pembungkusan, di mana data dibungkus dalam modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas, gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa mengakses data di dalam kelas yang status aksesnya bersifat private, maka kita dapat menggunakan metode setter dan getter. Tadi sebetulnya kita sudah menerapkan ya metode setter dan getter ketika membernya kita berikan aksesnya adalah private, gitu ya. Nah, tapi tidak masalah, kita coba lagi buatkan programnya. Nah, di sini contoh programnya ada kelas admin. Kelas admin kemudian ada dua variabel, yaitu nama pengguna dan password ya. Yang kedua ini menggunakan private sebagai akses modifiernya. Nah, ini dia teman-teman metode setter. Metode setter ya ditandai dengan set di sini, nama pengguna, kemudian di dalamnya ada lagi variabel ya untuk menyimpan data. Kemudian di sini ada metode setter ya. Kalau ini getter, ini masih setter ya. Setter, ini setter. Nah, di bawahnya ada metode getter. Ini metode getter untuk variabel nama pengguna, dan ini getter untuk password ya. Nah, ini kira-kira contoh programnya seperti ini. Nanti kita coba praktekkan. Nah, nama metode setter dan getter harus diawali dengan set untuk setter dan get untuk getter, gitu ya. Oke, sekarang teman-teman silakan buat programnya, ikuti saya, maksud saya. Dan contoh untuk menggunakan akses, maksud saya metode setter dan getter dari pembahasan di atas tadi seperti ini, menggunakan metode setter ya. Nah, ini kita bisa berikan nilai untuk nama penggunanya, dan kita bisa berikan nilai atau berikan data untuk passwordnya. Sehingga meskipun member-member tadi sifatnya adalah modifiernya adalah private, itu sebetulnya masih bisa kita gunakan selama kita menggunakan metode setter dan getter, gitu ya. Nah, ini set tadi, set untuk nama pengguna, set untuk nama password. Nah, untuk getternya di sini dia teman-teman, get nama pengguna, get nama password. Nah, kalau kita tidak menggunakan metode setter maupun getter, maka yang ada program kita akan error di bagian sini, karena memang membernya diberikan akses modifier private, gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk contoh programnya sebetulnya sudah saya buat ya. Nah, di sini teman-teman silakan teman-teman buat. Nama projectnya adalah belajar setter dan getter, simpan di dalam foldernya masing-masing. Kemudian ini adalah admin ya. Ini adalah admin, kelas admin maksud saya. Nah, di sini kita buat private tadi ya untuk masing-masing variabel tadi. Kemudian kita set juga, buat juga metode untuk setternya. Ini setter untuk nama pengguna, ini setter untuk password maksud saya. Kemudian ini adalah getternya untuk nama pengguna dan getter untuk passwordnya. Meskipun membernya private, tapi masih bisa diakses oleh kelas lain, gitu teman-teman, selama kita menggunakan setter dan getter tadi ya. Oke, nah selanjutnya setelah teman-teman buat kode program untuk admin, kelas admin ini, lanjut ke main ya, ke main. Jadi teman-teman di main buat lagi kelas baru, namanya adalah main. Nah, yang ini ya, ini. Kemudian buat kode programnya, yang ini silakan dibuat dulu ya. Ini buat dulu. Oke, saya geser ke samping. Oke. Nah, sekarang kita tes programnya apakah tidak ada masalah. Kita coba. Nah, bisa ya teman-teman ya. Artinya intinya di kode program tidak error. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan metode setter dan metode getter ya untuk bisa mengakses member yang diberikan akses modifier private. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya berharap dari pembahasan tadi teman-teman dapat memahaminya dan mencobanya pada kasus-kasus yang lainnya. Oke, saya rasa itu saja pembahasan kita kali ini teman-teman. Mudah-mudahan memberikan manfaat.
Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.